Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Dialog Politik Mata Angin bersama saya Deden Rosanda. Kali ini kita mengangkat tema tentang jalur lamban kursi wakil Bupati Bintan. Bersama saya di studio sudah ada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan, Bang Zulkifli. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengamat kebijakan publik Bang Alfriandi. Selamat datang di studio kami, Bang. Terima kasih, Bang Deden. Bersama kita juga sudah ada via sambungan Zoom Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bintan, Bang Lamuji. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, kita mulai nih dari Partai Demokrat dulu. Partai Demokrat sebagai partai yang partai pemenang di ini ya, Bang. Ceritakan dulu saat ini posisi nama calon wakil bupati itu saat ini sudah ada di mana dan tahapannya sejauh mana? Pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Yang pertama, masalah pencalonan wakil bupati. Tahap sekarang ini adalah tahap di mana semua partai mengusulkan ke kepala daerah. Tim koalisi gabungan partai politik mengusulkan kepada kepala daerah, dan selanjutnya adalah kepala daerah mengusulkan kepada DPRD untuk dilakukan proses pemilihan. Nah, sampai sekarang ini prosesnya terhenti di usulan partai politik kepada kepala daerah. Alhamdulillah 4 partai politik sudah selesai dan sudah memberikan surat secara resmi kepada kepala daerah, yaitu Partai Demokrat, Hanura, kemudian PKS dan PAN. Nah, tinggal sekarang Partai Golkar. Nah, menurut informasi yang saya terima, komunikasi saya dengan Ketua DPD Partai Golkar, Ibu Pepen Sumanti, bahwasanya masih menunggu arahan dari kepala daerah, dari Pak Robi, karena Pak Robi juga kebetulan sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan. Sampai di situ sekarang terhenti. Dan proses terhentinya sudah lama. Cuma kami dari Partai Demokrat sangat menyayangkan karena kemarin kan Partai Golkar termasuk Pak Robi kan sudah menandatangani kesepakatan bersama 5 partai politik untuk mengusulkan 2 nama. Itu sudah selesai. Berarti kan langkah awalnya sudah bagus. Nah, sekarang ini kan terhenti seperti ini. 2 nama itu dari Demokrat dan dari PKS. Siapa, Bang? Pak Usit dan Ibu Deno. Pak Usit dan semuanya sudah clear dan tidak ada persoalan. Nah, tinggal proses sekarang di kepala daerah. Maksudnya itu prosesnya di Partai Golkar. Kalau Partai Golkar sudah selesai hari ini, berarti tinggal kepala daerah mengusulkan kepada Ketua DPRD. Nah, kalau di DPRD, kalau hari ini diusulkan, mungkin besok keluar surat dari Ketua DPRD kepada Panli yang sudah kita bentuk, panitia pemilih, untuk segera melaksanakan pemilihan. Saya pikir sangat cepat sekali karena kita berorientasi adalah untuk kepentingan masyarakat. Karena kami melihat kepala daerah sekarang juga mungkin ya tugas-tugasnya banyak dibantu oleh wakil bupati. Tapi sampai saat ini kan wakil bupati belum ada, semua tugas dan kewajiban itu dihandle oleh seorang bupati. Sehingga kadang-kadang ada acara-acara yang bentrokan sehingga susah mungkin untuk diwakilkan, karena apalagi di DPRD ada paripurna yang wajib dihadiri oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak bisa diwakilkan ke sekda. Nah, hal itu kadang-kadang menyebab juga terhambat. Tapi karena kepala daerah itu bupati dan wakilnya. Bupati. Ya? Tapi kalau kami dari Partai Demokrat ya masih melihat positive thinking aja, berpikiran baik saja. Ya mudah-mudahan Partai Golkar bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Harapan masyarakat Bintan saya pikir seperti itu harapannya. Oke, ke Bang Alfriandi dulu. Bang, sebagai pengamat kebijakan publik, kondisi saat ini yang terjadi di Bintan yang berlarut-larut, terutama dalam memilih wakil bupati ini, Abang melihatnya apakah roda pemerintahan tetap berjalan normal karena kepala daerah merasa kayaknya masih bisa menghandle gitu ya? Apakah justru malah Abang sebagai masyarakat juga merasakan ada kepincangan dalam roda pemerintahan saat ini? Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya sebagai masyarakat ya
di Kepulauan Riau melihat sebuah fenomena ya. Kami dari kalangan kampus justru ya mencoba sejak dari awal terkait adanya fenomena ya gunung es penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan ya yang mencair akibat beberapa peristiwa, mulai adanya peristiwa hukum, peristiwa mensrea hukum ya, lalu setelah ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan secara inkrah, tentunya kita juga harus menelisik ke belakang. Nah, tentu secara akademik harus bertanggung jawab merespon terkait fenomena yang terjadi. Saya melihat dalam 4 kacamata. Yang pertama saya melihat dalam sebuah perspektif filosofis, perspektif teoritis, yuridis, dan implementatif. Nah, dari 4 perspektif ini secara filosofis penyelenggaraan pemerintahan itu kan adalah tugasnya ada 2 hal yang harus diperhatikan, menciptakan kesejahteraan dan ketertiban bagi masyarakat ya. Nah, kesejahteraan itu kan kesejahteraan pendidikan ya, kesejahteraan kesehatan, kesejahteraan ekonomi itu harus diperhatikan. Ketertiban itu harus dikawal dan dijaga oleh pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah. Nah, sejarah filosofis kan jelas ya, pemerintahan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Antara kalau kita di Indonesia menganut paham Trias Politika, maka untuk di level pemerintahan daerah, kalau kita lihat Undang-Undang 23 2014 beserta perubahannya, ya, kepala daerah itu kan harus diisi. Ya, secara teoritis kan didukung, secara yuridis ya, pemerintahan daerah itu diisi oleh pertama eksekutif, legislatif. Nah, eksekutif itu ada 2, ada kepala daerah dan ada wakil kepala daerah. Dengan tugas pokok ya, tugas, fungsi, dan kewenangannya yang tentu berbeda karena secara eksplisit dijelaskan dalam aturan-aturan yang sangat jelas dan rigid. Lalu apabila kita lihat dalam aspek implementatif, nah peristiwa atas kejadian yang terjadi sebelumnya yang menerpa sebelumnya terjadi ya, penerpa dalam pemerintahan kepemimpinan Kabupaten Bintan kan ini kan jadinya catatan. Tentu jangan dikesampingkan ya sebagai kesadaran kita bersama, karena ingat bahwasanya hadirnya pemerintahan adalah untuk masyarakat, untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, yang prima ya, untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah disiapkan, digodok oleh baik sewaktu visi bersama Apri Sujadi, Robi Kurniawan terbentuk di dalam pertarungan 2019-2020 yang lalu. Nah, ketika terpilih ini kan ada kewajiban moral. Nah, makanya saya sejatinya dari awal di kanal yang sama ini juga saya keras dari awal mengingatkan para pemangku kepentingan baik itu eksekutif maupun legislatif ya, payung kita sudah harus kita persiapkan ketika sudah hujan turun. Nah, hujannya udah terlalu lama tapi nggak selesai-selesai. Saya sepakat dan sependapat apa yang disampaikan dengan Bang Jul ya, Ketua DPD Demokrat. Nah, ini kan tanggung jawab partai pengusung ya. Secara etika politik, teman-teman partai ya bertanggung jawab dengan telah melakukan konsolidasi dan konsensus bersama untuk mengusung siapa pengganti posisi Robi ketika beliau jadi wakil naik menjadi bupati. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan secara partai pengusung. Nah, lalu dilanjutkan oleh lembaga legislatif. Tentunya nanti dari Robi Kurniawan lanjut ke DPRD. Tentunya kemarin kita juga sudah tahu ya, DPRD itu sudah menyiapkan semua perangkat ya. Perangkat yang sudah diatur dalam mekanisme peraturan perundang-undangan. Nah, informasi dari Bang Jul juga tinggal 1 kali lagi tahap. Nah, kita juga kecewa ya, beredar kemarin sampai detik hari ini belum mendapat tapak yang jelas. Partai pengusung Golkar belum menetapkan ya. Mungkin barangkali itu dulu. Oke. Alatnya penunjukan wakil bupati ini sebelumnya kan isu yang beredar itu tentang misalnya Demokrat yang lambat atau koalisi yang lambat, terus juga isu-isu mahar di situ yang beredar. Sekarang tahapan sudah ada, tidak lagi di partai koalisi tapi di Robi sebagai kepala daerah atau bupati. Bang Zul melihat
fenomena ini yang ya oke lah, yang isu sebelumnya sudah terdegradasi, terjawab oleh waktu, dan sekarang sudah ada di tahapan itu. Menurut Abang situasi ini cuma politik saja atau ada hal-hal yang lain lagi nih? Karena kita sudah masuk ruang politik, ya tentu politik lah kita kaitkan. Politik aja. Berarti hal yang wajar dong kalau kayak Kalau gitu. masuk ke pasar ya bicara pasar gitu kan. Kalau ini sudah ke dunia politik, kepala daerah itu kan dunia politik, DPRD dunia politik, ya politik lah, mau tak mau bicara politik gitu kan. Tapi tentu politik yang perlu kita bicara adalah politik kerakyatan, kemasyarakatan. Tentu kalau di kepala daerah sekarang memang mungkin dia tidak ingin ada wakil, kan cuma sangat disayangkan. Ya, masyarakat mungkin akan dirugikan juga. Abang mencium gelagat itu? Saya nggak bisa sejauh itulah. Yang jelas waktu akan menjawab itu nantinya. Kita lihat pada proses berikutnya itu kan. Tapi saya tetap berharap, berhusnuzon aja bahwasanya kepala daerah sekarang dengan sesuai dengan komitmen dari kemarin kan di media bahwasanya akan dimulai proses pemilihan wakil bupati ya. Ada medsos yang saya baca seperti itu. Dan mudah-mudahan statement beliau itu petanda baik bagi kita semua bahwa proses itu akan segera dilaksanakan, bukan segera itu tidak bertitik. Nah, itu jadi masalah. Itu harapan kami dari Partai Demokrat sebagai partai pengusung terbesar kemarin. Tentu ada harapan dari masyarakat, terutama wakil-wakil dari Demokrat bahwa harus ada wakil bupati. Nah, soal siapa nanti kan mekanismenya ada di DPRD, memilih one vote, ya kan? Nah, itu tergantung kepada DPRD lah yang menentukan siapa. Yang penting wakil tersebut harus bisa membantu tugas-tugas bupati dalam menjalankan tugas untuk menjalankan visi misi Bupati Apri dan Robi yang sudah kita terjemahkan dalam RPJMD. Nah, itu kan harus diselesaikan dalam periode 2024 akhir nanti. Tentu perlu bantuan berupa wakil bupati. Itu menurut pandangan kami secara normatifnya. Oke. Terakhir saya baca di ulasan.co, grup kami juga, terkonfirmasi bahwa Robi memang belum mengusulkan nama calon wakilnya ke DPRD. Kalau kemarin yang dipersoalkan soal surat rekomendasi DPP masing-masing partai, sekarang Pak Robi sendiri yang belum mengusulkan nama wakilnya itu ke DPRD dengan alasan ingin lebih mengenal dua nama calon wakil yang sudah mencuat, yang ada diusulkan kepadanya. Abang melihat ini hal yang wajar atau bagaimana? Mengingat Demokrat sendiri memajukan nama OSIT ya, yang ya bukan orang Bintan gitu. Notabene dia orang pusat gitu, orang Jakarta. Bagaimana Anda melihat? Saya pikir konfirmasi kalau ada berita seperti itu, tapi saya belum baca ya, saya tidak baca itu. Tapi kalau memang betul informasi seperti itu mungkin saya anggap salah. Ya. Karena beliau juga sudah pernah membawa Mas Osid berkeliling, memperkenalkan kepada masyarakat ini calon wakil bupati. Dan kalau Ibu Deno, saya pikir dia bukan orang-orang mana juga, ya kan, dia orang sini, ya kan. Mungkin saya pikir itu salah. Dan kalau memang dia belum ingin berkenal jauh, tentu dia siapkan waktulah. Sesibuk apapun kita menjadi pejabat ini untuk hal yang baik, kita siapkan waktu. Ini ada kutipannya ya, kutipan kalimat langsung dari Robi ya. Bahkan ada satu orang baru ketemu sekali dengan saya. Itu pun hanya diskusi dan waktunya sekitar 15 sampai 20 menit, kata Robi. Anda melihat itu yang dimaksud adalah OSIT? Kalau Mas Osid saya pikir enggak lah. Enggak, dia ya? sudah sering ketemu sama Robi juga. Sudah berapa kali ketemu lah untuk berbicara tentang hal-hal ke depan. Saya tidak melihat antara Mas Osid sama Ibu Deno lah. Saya melihat niat kita dulu. Kalau kita ingin mengenal sosok calon wakil kita tinggal undang aja kok. Siapkan waktu. Saya ingin berkenalan ke depan kira-kira apa yang mau kita buat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan selesai. Gitu ya. Nah, apakah menggunakan waktu proses sampai 5-6 bulan kan tidak, bukan, ya kan? Nah, ini kan prosesnya kan sesuai perintah undang-undang, ya kan? Dan wakil bupati calon sekarang itu tak perlu buat visi misi, karena itu visi misi bupati yang sekarang Pak Robi, karena menjalankan visi misi dibuat oleh Pak Apri dan Pak Robi kemarin. Dan itu sudah kita terjemahkan dalam RPJMD, tidak mungkin diubah-ubah lagi. Ya kan? Kalau mungkin, selesaikan aja ya. Kalau mungkin berkenalan ingin tahu visi, nggak bisa. Masa ada wakil bupati punya visi misi. Bang, ada satu,
Ada satu lagi kutipan nih, cukup menarik juga kalau kata saya. Semua ini perlu waktu lama karena wakil bupati sangat diperlukan terhadap rentan kendali Bintan yang terbilang cukup jauh. Anda membaca ini bagaimana? Ya. Waktu cukup lama. Ya, saya mengira ini kecerdasan Roby Kurniawan ya. Saya menganggap usianya masih terlalu muda, sempat dibuat gimmick ya, joke oleh publik, baik di Bintan maupun di luar Kabupaten Bintan ya, dianggap adalah orang muda yang prematur dan dianggap dulunya adalah pemimpin yang dikarbitkan. Tapi ternyata dalam perjalanannya saya melihat ada perubahan ya, karena kematangan beliau untuk melakukan perhitungan ya. Nah, saya takutnya jangan sampai terlalu matang sehingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dilakukan oleh Roby Kurniawan itu hasil katakanlah saya boleh katakan rekayasa intervensi dari pihak-pihak lain ya, yang akhirnya yang tadinya kita anggap Pak Roby Kurniawan itu matang secara emosional, matang secara intelektual, matang secara kepemimpinan di dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bintan. Kalau ia mengulur-ulur waktu, saya menganggap akhirnya Roby Kurniawan tak ubahnya seperti di awal masyarakat menduga-duga ya. Nah, saat ini yang terjadi sepertinya seperti mengulur-ulur waktu saja, betul. tidak ada pertimbangan lain selain itu. Saya lebih keras lagi menggunakan diksi ya terkait apa yang dilakukan oleh Roby Kurniawan. Dia menyandra masyarakat Kabupaten Bintan dengan ego, baik ego pribadi maupun ego sektoral yang dibangun oleh komunitas kelompok Partai Golkar ya. Dan bahkan bahasa saya mengecam, jikalau ini ada indikasi niat kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik, oleh kelompok tertentu dalam atas nama rezim, ya, saya menyarankan masyarakat Bintan nggak boleh lagi. Masyarakat Bintan harus cerdas, jangan memilih pemimpin yang begini, ya, karena terjadi upaya kejahatan demokrasi, ya. Ini tersandra dengan atas nama apapun ya, mengulur waktu atas nama untuk mencari pendamping lah. Kita bukan sedang menciptakan dan mencari pasangan hidup, ya, yang diikat ya oleh tali perkawinan. Ini bukan, ya, diikat oleh sumpah dalam jabatan dan ikat akan berakhir oleh prodinisasi. Jadi menurut saya seyogyanya ini sudah tahun kemarin sudah selesai, sudah tuntas persoalannya ketika keputusan pengangkatan Roby Kurniawan sebagai bupati, dia lanjut kepada posisi segera untuk mengangkat dan menawarkan kepada pemerintah kepada DPRD demi memperkuat pemerintahan Kabupaten Bintan siapa wakil bupatinya. Kita nggak boleh mengintervensi Partai Demokrat, ya. Kita nggak boleh mengintervensi PKS. Kita nggak, karena sudah apa? Sudah ada mekanismenya. Mereka adalah partai-partai pengusung, ya. Walaupun terjadi riak-riak publik, ya itu biasalah. Tanda orang masih punya peran empati kepada pemerintahan, ya. Sempat ada yang menyesalkan kenapa seolah-olah Demokrat nggak punya kader orang Bintan, ya. Kita ketawa sebenarnya. Saya justru ketawa sebagai orang Bintan, ya. Kok nggak ada sih kader Demokrat yang cerdas sebanyak-banyak ini di Bintan, kok ngambil orang luar? Apa sekedar itu? Apa yang terjadi? Apakah ada yang terjadi tersandra yang kelompok-kelompok lainnya? Kita nggak ikut. Tapi akhirnya kita putuskan sudah ini mekanisme partai politik, ya. Kita bebaskan dan kita berikan ruang seluas-luasnya kepada Pak Roby Kurniawan untuk memilih siapa wakil beliau, ya. Kan sudah dibuat aturan mainnya, ya. Tinggal sekarang ini konsensus selanjutnya adalah Pak Roby memubuhi tanda tangannya untuk menyegerakan, ya, Demokrat siap untuk mengusung ini. Tapi kalau tidak terlalu lama, ya, saya berharap masyarakat juga buka, kalau bahasa orang Melayu itu kecelik mata lah, ya. Dengan peristiwa begini berarti siapa sebenarnya yang tidak benar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan. Nah, kita tidak mau ada yang tersakiti, kita tidak mau ada yang tersandra, kita tidak mau ada, karena kita niatnya sama-sama membangun Bintan. Ketika putusan demokrasi adalah memilih Apri Sujadi Roby Kurniawan sebagai bupati dan wakil bupati, maka hak sepenuhnya dilakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana mekanisme ditetapkan melalui adanya untuk mengimplementasikan program melalui RPJMD, ya kita serahkan sepenuhnya. Nggak boleh ada lagi proses pembantahan. Nah, ketika ada proses terjadi yang lain yang pada sudut cerita yang berbeda, ya, yang mungkin kita harus katakanlah reinstall, ya,
ya katakanlah reaktualisasi, reinventing, ya banyaklah hal-hal yang untuk kita lakukan agar jangan stuck pemerintahan. Tapi jangan pula setelah dibuat dan dibuka ruang penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang monoton, silakan Bung Roby Kurniawan segera mengangkat. Jangan mengulur-ngulur, nanti kasihan masyarakat. Saya mau justru hari ini ketawa dengan orang-orang yang dekat dengan Roby Kurniawan, ya politik pencitraan apalagi segala macam halnya untuk seolah-olah bekerja, padahal enggak gitu loh. Kita juga ngerti lah, ya kita orang Bintan juga ngerti. Oke Bang, kita tahan dulu Bang. Kita sapa dulu Bang Lamuji via Zoom. Bang, masih di sana? Terima kasih Bang Deden. Ya, selamat siang pada seluruh yang hadir. Selamat siang. Bang, apa yang PKS rasakan saat ini Bang, sebagai ya, partai pengusung juga? Yang dirasakan oleh PKS dan yang PKS lihat? Jadi mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi ya. Bahwasanya secara tahapan politik, hari ini itu seluruh partai koalisi sudah menjalankan fungsi dan perannya di dalam proses pengajuan Wakil Bupati Bintan. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli, bahwasanya dari 5 partai koalisi, itu 4 partai sudah mengajukan surat daripada masing-masing DPD dengan dilampiri oleh surat dukungan dari masing-masing DPP-nya tentang calon yang sudah disepakati bersama untuk diusung ya. Jadi kalau kita perhatikan tanggal 12 Februari 2023 itu kelima pimpinan parpol sudah duduk bersama dan menyepakati tentang 2 nama yang diusulkan, dan itu diiringi dengan surat usulan dari masing-masing parpol. Akan tetapi hari ini kalau kita cermati proses yang berjalan di pemerintahan, khususnya di bagian pemerintahan yang memproses tentang tahapan pemilihan ini, hanya tinggal 1 partai yang tidak memasukkan surat, ya ini Partai Golkar. Ya, ini yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan ya bagi kami di partai koalisi, sebenarnya bagaimana sikap bupati terhadap wakil bupati gitu ya. Artinya kami justru menilai seakan-akan ketidaksiapan tentang wakil ini berada pada bupati ya. Karena kenapa kami mengatakan begitu? Karena memang pengurus Partai Golkar di tingkat kabupaten sebagai seorang sekretaris ya sekaligus dijabat oleh bupati. Dan hari ini kendala tidak bisa dilayangkannya surat dari bupati kepada DPRD itu adalah karena surat Partai Golkar yang tidak masuk ke bagian pemerintah. Ya itu yang kami pantau Bang ya. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana inisiatif daripada Ketua DPRD yang juga telah melayangkan surat pertanyaan atau bahkan surat dorongan kepada Bupati untuk bisa segera melakukan proses ini sebagai bentuk tanggapan terhadap keluhan-keluhan di masyarakat ya. Ya mungkin hari ini kita sama-sama rasakan bagaimana respon daripada Bupati yang terkesan memang begitu lambat gitu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan kalau alasan yang tadi disampaikan tentang ingin mengenal lebih jauh tentang calon ya. Saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi. Bahwasanya Pak Bupati ya tinggal memanggil saja calon yang ingin dikenal gitu ya. Beliau yang lebih punya wewenang dan kuasa untuk memanggil. Tentang waktu juga tergantung pada bupati. Kalau kami di parpol ini Bang, tentu kita menginginkan calon itu memang dekat ya, baik mungkin dari kami dari PKS maupun dari Demokrat ya, calon ini karena nanti akan bekerja bersama-sama dengan bupati ya, kita menginginkan memang ada kedekatan, ada persamaan dalam visi dan misi, apalagi seorang wakil bupati yang tinggal mengikuti saja. Mungkin seperti itu Bang Deden.
Abang mencium ada gelagat apa dalam ya tarik ulur, bukan tarik ulur nih sebenarnya ya, diulur-ulur lah. Ya, Adakah pengaruh dari pihak lain mengingat ya tadi sempat disinggung sedikit sama Bang Alfriandi bahwa ya kan ada pengaruh yang cukup besar di balik kepemimpinan Robi di Bintan. Ada melihat campur tangan itu untuk kepentingan politik ke depan misalnya? Kalau kami melihat seperti itu ya, karena di dalam kesempatan ketika kami berjumpa di kantor bupati ketika itu kita sama-sama mengantarkan surat kesepakatan dari seluruh parpol itu, Bupati Pak Robi itu menyatakan bahwa kita akan proses gitu. Artinya kalau hari ini akhirnya tidak konsisten dengan apa yang diucapkan, tentu ada hal-hal yang mempengaruhinya gitu. Tentu ada hal yang mempengaruhinya dan kita tidak bisa menuduh siapa, akan tetapi ini menjadi sebuah penilaian daripada publik ya, sejauh mana tentang mungkin tadi yang disinggung oleh Bang Alfiandri, kematangan seorang bupati di dalam menyikapi hal ini. Nah, mungkin seperti itu, Bang. Oke, melihat apa yang terjadi, apakah internal Partai PKS akan mengevaluasi kerjasama atau koalisi-koalisi dengan ya partai-partai lah ke depan? Ya, jadi sebagaimana kami sampaikan di awal ketika kita mengusung pasangan Apri Robi, bahwasanya PKS adalah partai yang senantiasa menjaga konsisten itu, Bang. Ya, kita konsisten ketika kita sudah memutuskan mendukung atau mengusung, maka kita akan konsisten untuk senantiasa bekerja sama. Ya. Begitu juga ketika kita hendak mengajukan calon untuk mengisi kekosongan wakil bupati ini, kami di PKS juga sampaikan kepada Pak Robi bahwasanya kita ingin juga memberikan peran yang sama di dalam membangun Bintan ke depan. Ya. Akan tetapi tentu kita juga akan melihat di dalam perjalanan selama ini gitu ya. Selama ini kita sudah konsisten, akan tetapi bagaimana juga reaksi daripada partai koalisi kita. Tentu ini menjadi bahan untuk evaluasi di 2024 lah, Bang Deden ya. Baik Bang, terima kasih. Sekarang saya ke Bang Zul ini. Pertanyaan hampir sama, tapi saya ingin tahu dampak dari situasi ini terhadap masa depan hubungan partai, terutama Demokrat dengan Golkar misalnya menghadapi pemilu 2024 baik pileg, pilpres maupun pilkada nih. Di daerah ini ada pengaruhnya seperti apa nanti? Mungkin kalau kami, kita ini kan orang politik. Politik itu sepengetahuan saya tidak ada permusuhan yang abadi, tidak ada persahabatan yang abadi. Yang ada itu adalah kepentingan yang abadi. Jadi kalau pada hari ini kita berseberangan, besok hari kita punya kepentingan sama, kita bisa berteman. Nah itulah politik. Tetapi dalam konteks ini, bahwasanya kita tidak boleh bermusuhan, memutuskan silaturahim, itu nggak boleh. Itu kan dalam segi agama itu dilarang sekali. Yang penting bahwa politik yang kita bangun adalah politik bagaimana kita memperjuangkan nasib rakyat. Itu dulu yang pertama, bahwanya adalah aspirasi rakyat adalah yang utama bagi kami, perjuangan Demokrat. Nah nanti kalau seandainya terjadi sampai akhir masa jabatan ternyata Pak Robi tetap tidak melakukan proses-proses itu, berarti kan kita tahu bahwa Pak Robi secara pribadi dan mungkin tidak ingin ada wakil, ya kan? Cuma dia tidak bisa mengatakan langsung, tapi melalui proses-proses yang ada. Berarti bagi Demokrat yaitu tentu menjadi evaluasi bagi kita, bahwasanya kalau lebih masyarakat bisa saja berkoalisi lagi dan bisa juga tidak berkoalisi lagi. Yang penting perjuangannya harus sama, visi misi harus sama. Tapi ya mungkin Pak Deden, kita juga tidak tinggal diam dalam hal ini. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat kami kebetulan sebagai partai terbesar di Bintan akan mengundanglah semua partai koalisi secara resmi untuk membahas persoalan ini, karena ada statement dari kepala daerah bahwa proses akan segera dimulai. Nah, kalau proses segera dimulai ini, kami hanya menunggu rekom dari Partai Golkar yang akan disampaikan ke kepala daerah. Nah dalam hal ini mungkin saya mohon maaf, secara teknis kepala daerah dalam hal ini, dalam hal kepala daerah ya, bukan individu, dia belum terlibat
secara kepala daerah, karena dia belum menerima surat dari partai politik, Partai Golkar, walaupun sosok Pak Robi termasuk sekretaris di Partai Golkar itu. Nah, secara pemerintahan, nanti kalau setelah Partai Golkar mengajukan surat kepada kepala daerah resmi semua 5, ternyata berkas itu nggak dimasukkan ke DPRD, barulah sang kepala daerah yang kita anggap dia yang melalaikan tugas ini. Tapi kami menganggap bahwa ini partai politik dulu. Partai politik Partai Golkar sampai hari ini belum memasukkan usulan yang rekom dari DPP itu kepada kepala daerah. Nah, sampai hari ini saya menanyakan kepada ketua DPD-nya, jawabannya adalah belum mendapat arahan dari kepala daerah yang merupakan notabene sekretaris daripada DPD itu. Jadi saya usul Mas Deden, undang aja Bu Pipin ke sini, minta tanggapan dia, biar masyarakat mendengarkan langsung apa statement dari Partai Golkar terhadap hal ini. Itu lebih baik. Bang, kalau secara kepartaian, situasi ini merugikan dalam aspek apa saja bagi Partai Demokrat maupun partai koalisi lainnya? Jadi begini, ketiadaan wakil bupati ini. Kalau Partai Demokrat tentu tidak melihat dari partainya. Tentu yang seharusnya dulu diisi oleh bupati adalah kader Demokrat yang memperjuangkan visi misi. Kalau sampai sekarang ini kan karena kebetulan bupatinya bermasalah, diisi oleh wakil bupati secara norma hukumnya seperti itu. Dan kalau kehadiran wakil bupati ini mungkin suatu saat anggota dewannya memperjuangkan adalah kader dari Demokrat, tentu harapan kami adalah kader Demokrat itu kader yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga bisa menguntungkan citra Partai Demokrat di pemilu 2024. Itu harapan kami. Tapi kalau diisi juga oleh kader lain mungkin dari PKS, ya kita sudah legowo semua, nggak ada masalah. Yang penting proses itu dilalui. Nanti yang memilih adalah anggota DPRD, bukan kepala daerah yang memilih. Kepala daerah menyampaikan kepada ketua DPRD segera lakukan proses pemilihan. Itu cuma surat yang kita tunggu dari bupati itu. Nah, saya meyakini kalau itu sudah disampaikan ke DPRD, mudah-mudahan segala persyaratan mereka sudah terpenuhi, seminggu clear di DPRD. Karena anggota dewan semua menunggu itu supaya ada kesemangat yang sama. Walaupun di DPRD itu ada beda-beda warna, tapi untuk kerakyatan, insya Allah kami selalu bersatu. Oke, terakhir Bang Alfriandi, jika besok atau kalau Bang Zul berani bilang minggu depan lah seandainya wakil bupati dilantik, perubahan apa kira-kira yang akan terjadi di Bintan, di pemerintahannya maupun keuntungan lain bagi partai-partai pengusung terutama Demokrat? Ya, kita harus fair ya. Kalau minggu depan ada wakil bupati atau satu hari menjelang berakhir masa jabatan Bupati Robi dengan wakil bupati injury time, misalnya, nggak ada perubahan apa-apa, ya, karena sudah kasih. Satu, kedua, tidak mungkin lagi melakukan apa saja untuk dalam kurun tidak sampai 1 tahun. Nah, ini juga harus kita hanya melihat saja sekarang drama apa yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bintan. Kalau saya menekankan kepada teman-teman di DPRD, kalau tadi kata Bang Jul itu tahapan mekanismenya, DPRD sekarang hari ini masih bisa untuk mengingatkan kepala daerah. Ya, bisa saja LKPJ-nya bupati ditolak, ya karena mengabaikan perundang-undangan. Kan bupati sebagai kepala daerah itu kan di dalam aturan perundangan kan diperintah oleh undang-undang untuk menjalankan tugas-tugas berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat konstitusi, ya kan? Nah, jadi saya menyampaikan besok pun ada wakil bupati, 1 hari nak berakhir pun ada wakil bupati, tidak ada perubahan apa-apa, tidak akan ada yang signifikan. Kenapa? Waktunya sudah kasih. Terus yang kedua, kan yang mau dihindari, yang ditakutkan ini kan kehilangan pamor aja nih, bersaing pamor gitu ya. Ini dari kacamata orang luar ya. Kacamata orang luar melihat bagaimana, apa sih bakalan terjadi. Kita kan bicara melihat dengan proyeksi. Tentu forecasting kita, ya ramalan ilmiah kita, tentu ketika kita melihat ada fenomena A, kita tentu catat ini fenomena, indikasinya apa, lalu risikonya apa, ya reaksinya bagaimana, itu kan kita ukur semuanya. Kalau kayak dalam ilmu sosial, saya melihat dalam perspektif kualitatif dan kuantitatif.
secara kualitatif ini akan bakalan terjadi, secara kuantitatif ini yang bakalan terjadi. Kenapa? Ini proyeksi dari pandangan ilmiah kita. Kenapa? Mestinya adalah aturan sudahnya harus ada wakil bupati, tapi belum juga diulur-ulur. Nah, kalau dalam kacamata pengamatan, tentu ini hal yang presiden tidak baik bagi Robi itu sendiri, ya. Karena mohon maaf, nanti ini akan jadi bola panas ketika beliau seandainya nanti mencalonkan diri kembali menjadi bupati. Kemarin Anda sudah diberi kesempatan, di sisa waktu Anda ya semestinya sudah terpenuhi, ternyata Anda tidak memanfaatkan momentum itu. Artinya apa? Ya mudah-mudahan masyarakat Bintan cerdas ya, kecuali masyarakat Bintan ya terjebak pola-pola pragmatisme ya. Ini yang juga harus kita jaga dan kita kawal. Mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau ini sadarannya tinggi, ini tidak menguntungkan bagi seorang Robi Kurniawan. Kenapa? Tadi mengulur waktu yang begitu panjang, tidak bisa mengimplementasikan, kan berpikir dari awal tidak mungkin mewujudkan visi misi di dalam RPJMD dengan tangan sendiri, walaupun ada sekda sehebat Superman sekalipun dengan OPD yang tidak bermasalah, ya visi misi akan berjalan terimplementasi capaiannya. Jadi juga saya juga tanggapi dengan apa yang disampaikan Bang. Sebenarnya evaluasi RPJMD itu sudah harus selesai. Karena apa? Akan ada yang tercapai dan tidak tercapai. Bagaimana visi yang tidak tercapai dalam RPJM? Bagaimana merubahnya? Ini juga sebenarnya ada tahapan-tahapan mekanisme. Nah ini sebenarnya yang harus disiasati. Makanya saya bilang kalau ini tidak dilakukan dengan cepat, maka saya pikir tidak masuk di akal. Kalau dia menjadi segala sesuatu itu bim salabim, abrakadabra langsung berubah. Nggak mungkin, karena semuanya terukur, semua ada parameter, ada indikator, dan ada algoritma dalam penyelenggaraannya. Jadi saya berpikir demikian, Pak Ridho. Baik, Pak Henry. Terima kasih telah menyimak program Dialog Politik Mata Angin. Saya Deden Rosanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.